Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi berjumpa di podcast Bengkel Belajar. Di podcast kali ini, aku akan membahas tentang satu statement yang cukup sering dan aku yakin teman-teman sudah mendengarkan statement yang akan kita bahas ini. Yakni bahwasanya ada sebagian di antara teman-teman kita yang menyatakan bahwa sekolah itu tidak menjamin kesuksesan seseorang. Dan itu diiringi dengan bukti banyaknya orang-orang yang mendapatkan prestasi yang sangat bagus, sekolah di sekolah yang bonafit dan keren lah istilahnya, tapi ketika mereka lulus juga nggak punya pekerjaan yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak sekolah, atau mungkin tidak punya penghasilan yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak sekolah tadi. Nah, kalau begitu, jika seandainya bukan sukses, lalu apa sih sebenarnya yang dijamin oleh sekolah? Dan benarkah sekolah itu tidak menjamin kesuksesan seseorang? Oke, untuk membahas hal ini, aku akan bagi podcast ini ke dalam 3 sub bahasan ya. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya sukses itu? Karena kalau kita mau bahas sekolah dan kesuksesan, kita harus paham dulu tuh definisi sukses ini apa sih sebenarnya. Kemudian yang kedua, kenapa bisa ada orang-orang yang tidak sukses padahal sudah sekolah tinggi-tinggi dan prestasinya bagus gitu. Dan yang ketiga, apa sebenarnya yang benar-benar bisa dijamin oleh sekolah kalau seandainya bukan kesuksesan. Nah, oke, kita mulai dulu dari bahasan yang pertama. Sukses itu apa sih gitu. Nah, kalau menurut pandangan umum, sukses itu adalah ketika kita menjadi seorang miliarder, seorang jutawan, punya istri yang cantik buat yang laki-laki, atau punya suami yang ganteng bekerja di sebuah perusahaan yang multinasional barangkali, punya jabatan yang tinggi, punya harta yang mewah dan berlimpah ya. Jadi indikator yang dipakai atau yang digunakan untuk menjadi standar ataupun acuan kesuksesan ini diukur dari sesuatu yang sifatnya dikumpulkan. Kan jabatan, gaji, rumah, kemudian pendapatan, terus ya barang-barang mewah itu kan dikumpulkan, sifatnya dicari. Tetapi kalau menurutku, kita ataupun kalian teman-teman nyadar nggak sih bahwasanya semua hal itu sebenarnya punya masalah ya. Ada masalah kalau seandainya kita menjadikan hal-hal yang aku sebutkan tadi seperti rumah, pekerjaan, jabatan, besaran gaji dan segala macamnya kita jadikan sebagai indikator untuk kesuksesan. Nah, apa masalahnya? Yang pertama adalah bahwa sudah dipastikan tidak akan semua orang bisa mendapatkan hal-hal tersebut. Dan yang kedua adalah, bukankah itu akan semakin mendepresi kita, akan membuat kita merasa tertekan gitu. Karena kalau seandainya orang bisa terus kita masih belum sampai ke titik yang orang capai, kita akan ngerasa ditekan gitu, ngerasa ada pressure buat kita ngerasa depresi bahkan. Oke, well, yang pertama aku ingin jelaskan bahwasanya bahwa masalah yang aku sebutkan tadi, bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan hal tersebut dan itu sudah dipastikan. Kenapa? Misalnya jabatan. Kalau kita mau pikir-pikir, hanya akan ada satu orang yang bisa menjabat sebagai presiden di Indonesia ini. Untuk satu periode ya maksudku. Nah, sedangkan pesaingnya ada banyak. Jadi, kalaulah seandainya menjadi seorang presiden adalah indikator menjadi sukses, bahwa seseorang menjadi presiden dapat dikatakan sukses, baru dikatakan sebagai orang yang sukses, maka apakah berarti orang-orang yang gagal bersaing menjadi presiden disebut sebagai orang-orang yang tidak sukses? Ya kan, sedangkan slot yang tersedia untuk itu hanya satu gitu. Nah, ini juga bisa kita terapkan di hal-hal yang lain, misalnya entah itu di kepala sekolah mungkin, entah itu di jabatan direktur mungkin, entah itu di jabatan manajer mungkin. Kan tidak mungkin dalam satu tempat pekerjaan atau institusi ada disediakan banyak gitu. Pasti jabatan-jabatan tersebut disediakan secara terbatas. Nah, otomatis akan ada orang-orang yang tidak menduduki jabatan yang kita maksudkan. Nah, poin yang pengen aku sampaikan adalah kalau seandainya
ketersediaan jabatan itu jumlahnya terbatas, otomatis itu nggak fair buat mereka yang tidak mencapai jabatan tersebut, yang dengan berat hati ya harus kita sebutkan mereka nggak sukses, hanya karena mereka nggak nyampe jabatannya ke yang diincar tadi gitu, yang jumlahnya terbatas gitu. Dan ini nggak fair kan, karena berarti nggak semua orang bisa jadi sukses, padahal kan sukses itu harusnya menjadi hak semua orang dong, ya kan? Ya, ini yang pertama masalahnya. Atau kita bicara soal gaji deh, misalnya bahwa gaji direktur dengan gaji seorang janitor atau petugas kebersihan, mungkin nggak kita bikin jumlahnya sama. Misalnya gaji direktur 2 juta rupiah per bulan sama dengan gaji seorang janitor atau petugas kebersihan. Kira-kira direkturnya mau nggak sih? Kira-kira janitornya kalau seandainya gajinya sama dengan direktur 10 juta misalnya, atau 15 juta, atau 40 juta sebulan, kira-kira adil nggak sih? Nah tentu enggak. Jadi ini udah dipastiin bahwasanya sukses itu mutlak tidak akan bisa dicapai oleh setiap kita kalau seandainya acuan dari sukses itu adalah, ini dalam konteks gaji ya, adalah besaran gaji. Nah, sedangkan alasan seseorang digaji dengan bilangan-bilangan tertentu itu secara umum ya tergantung pada peran vital dan beban tugas yang ditanggungnya dengan jabatan tersebut. Misalnya seorang direktur kenapa digaji mahal ya karena beban mereka harus mengambil keputusan, menjalankan perusahaan yang super besar, yang kesibukannya luar biasa. Maksud aku adalah sangat tidak adil dan sangat merampas hak untuk setiap kita agar menjadi orang yang sukses kalau seandainya acuannya adalah gaji, acuannya adalah jabatan atau barang-barang mewah misalnya, karena nggak semua orang akan bisa mengumpulkan itu udah mutlak. Jadi ini masalah kenapa kalau kita jadikan sukses itu acuannya adalah mengumpulkan sesuatu, ya kan, mengumpulkan sesuatu. Dan yang kedua, kenapa ini nggak fair, karena ini justru mendepresi kita, justru menekan kita. Kalau seandainya sesuatu itu justru berpeluang untuk membuat kita tertekan, membuat kita ngerasa nggak nyaman, ya menurutku ini berarti ada yang salah kan. Ya ketika orang nggak mencapai misalnya nggak punya rumah, belum punya rumah di usia 40 misalnya, masih ngontrak atau masih tinggal dengan mertua misalnya, dan itu menjadi beban, menjadi pressure atau tekanan buat siapapun itu, berarti kesuksesan ini bukan sesuatu yang bagus dan baik dong untuk kita gitu. Nah ini yang aku maksudkan, bahwasanya barangkali dan harus kayaknya kita ubah sudut pandang mengenai kesuksesan itu, indikatornya yang akan kita gunakan apa gitu. Maka bisa disimpulkan bahwasanya indikator sukses itu jangan sampai ataupun tidak bisa kita patok hanya kepada apa yang kita kumpulkan, jabatan kah itu, harta kah itu, besaran gaji dan segala macamnya. Sebab hal itu sudah dipastikan tidak akan bisa dicapai oleh setiap kita. Artinya itu merampas hak kita untuk sukses kan. Sedangkan sukses itu ya harusnya milik kita semua. Dan itu nggak fair buat siapapun. Kalau seandainya itu yang dijadikan sebagai acuan untuk menentukan ini sukses, Yano sukses atau enggak. Ya. Jadi lantas bagaimana cara supaya kita punya konsep yang adil untuk itu? Bahwasanya sukses itu bisa dicapai oleh semua orang, dan semua orang memang benar-benar punya peluang terbesar untuk itu, tinggal mereka mau bergerak apa enggak. Nah menurutku ya ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kalau sukses itu kita ukur dari seberapa mandiri kita untuk nggak nyusahin orang lain dan tidak nyakitin orang lain. Jadi misalnya sesederhana kita nggak perlu lagi minta uang ke orang tua untuk beli pulsa misalnya, itu udah sukses menurutku. Berarti semakin besar yang bisa kita lakukan untuk nggak nyusahin orang lain atau nyakitin orang lain, berarti itu sukses, ya kan? Itu fair karena semua orang bisa lakukan, ya kan? Nggak perlu jadi direktur, kita bisa nggak nyusahin orang lain kan? Tanpa harus menjadi seorang pejabat dengan gaji 10 juta atau sekian ratus juta kan,
kita tetap bisa jadi orang yang nggak nyusahin orang lain dan nggak nyakitin orang lain gitu, ya kan? Nah yang kedua, bagaimana kalau seandainya indikator sukses yang kita pahami sebelumnya bahwa sukses itu dari apa yang kita kumpulkan, kita balik menjadi sukses itu adalah ketika kita mampu memberi. Oke, maka coba sudah berapa banyak orang yang bisa kita bantu? Sudah berapa banyak orang yang bisa kita buat bahagia? Ya walaupun untuk memberi kita harus mengumpulkan sesuatu dulu kan. Tetapi besaran dan jenis pemberian tidak terpatok kepada sesuatu yang sifatnya kebendaan seperti rumah, mobil, dan segala macamnya. Ataupun juga tidak terpatok kepada jumlahnya. Ada jumlah minimum nih, enggak ada. Kalau pemberian dinilainya dari efek. Misalnya memberi roti kepada orang yang kelaparan, yang belum makan sekian hari, itu bisa dilakukan oleh siapa aja, kapan aja, dengan ukuran berapa aja. Ya kan? Dan ini bisa kita lakukan tanpa melihat jabatannya apa gitu. Nah, maksudku adalah memberi berarti menjadi sesuatu yang sifatnya jauh lebih bisa dilakuin oleh siapa aja gitu, tanpa harus menjadi sesuatu juga, tanpa harus menjadi seseorang juga. Oke, nah kalau boleh kita simpulkan, indikator sukses itu yang paling mudah dicapai adalah ya mandiri dan mampu memberi. Bukan dari apa yang kita kumpulkan, karena apa yang tersedia untuk dikumpulkan tersebut jumlahnya terbatas dan sedikit, otomatis sudah pasti bakal nggak ada orang yang sukses. Karena maksudku tidak akan ada orang yang seluruhnya sukses, pasti ada orang yang gagal kalau seandainya indikatornya adalah mengumpulkan. Nah sedangkan memberi ini adalah sesuatu yang sifatnya nggak terbatas dan semua orang bisa ngelakuin tanpa harus ngelihat latar belakang kita apa. Oke, nah itu yang pertama. Ini bagian yang pertama dari bahasan mengenai kalau bukan sukses apa sih yang dijamin oleh sekolah. Jadi kita bahas tentang sukses itu dulu apa. Nah menurutku teman-teman kayaknya udah paham lah konsep yang aku maksudkan. Nah kita masuk ke pembagian yang kedua. Bagian yang kedua dari podcast ini tentang kalau bukan sukses apa sih yang dijamin oleh sekolah. Bahasan yang kedua ini adalah tentang satu statement juga, bahwasanya kenapa bisa sih ada orang yang tidak sukses padahal sudah sekolah tinggi-tinggi, prestasinya bagus dan lain-lain segala macamnya. Aku punya dua alasan fundamental untuk itu, dan ini aku yakin tidak akan semua kita bisa menolaknya. Aku yakin kalian pasti akan terima ini deh gitu. Aku yakin ya. Yang pertama, alasan yang paling fundamental ya, di standar acuan sukses tadi. Ya, kenapa ada orang yang bisa nggak sukses? Kenapa ada orang yang tidak sukses padahal sekolahnya udah tinggi, terus prestasinya bagus? Ya karena standar acuan suksesnya tadi gitu. Misalnya nih, aku kasih contoh. Kalau seandainya, mungkin contohnya akan lebih bagus ke diriku sendiri ya. Ketika aku adalah seorang alumni program studi di pendidikan agama Islam, dengan profil lulusan sebagai seorang guru atau seorang manajer dalam artian kepala sekolah atau kepala pimpinan di suatu sekolah dan researcher ataupun peneliti di bidang pendidikan. Kemudian lantas hari ini pekerjaanku adalah bukan salah satu dari yang aku sebutkan tadi, bukan salah satu dari profil lulusanku. Aku nggak guru di sekolah manapun, aku juga nggak seorang manajer, apalagi tidak juga seorang researcher di bidang pendidikan. Lantas apakah aku sebagai alumni pendidikan, sebagai alumni di program studi pendidikan agama Islam adalah orang yang gagal hanya gara-gara aku nggak bekerja sesuai dengan profil lulusanku? Sampai di sini teman-teman paham nggak sih bahwasanya kenapa bisa ada orang yang tidak sukses? Itu pertama karena penilaian orang dan standar penilaiannya terhadap mereka itu udah salah, udah keliru. Jadi kalau kita menetapkan satu indikator atau menetapkan satu indikasi, oh Syanu sukses kalau begini, berarti kalau dia nggak begini dan begini, berarti dia nggak sukses kan? Dalam konteksku adalah sebagai seorang alumni di program studi pendidikan agama Islam, aku dikatakan sukses kalau aku bekerja sebagai guru, researcher, atau seorang manajer misalnya. Kalau aku nggak jadi seorang guru atau manajer atau researcher, berarti aku orang yang gagal, berarti aku bukan orang yang sukses. Tapi sampai hari ini aku nggak nyusahin
teman-teman yang lain tuh. Aku masih bisa nyari uang sendiri dengan cara lain. Aku masih bisa beli pulsa aku sendiri dengan tanpa harus memalak orang lain, meras orang lain. Enggak. Apakah itu enggak sukses? Acuannya kan. Berarti acuannya yang jadi masalah. Jadi kenapa ada orang yang tidak sukses walaupun dia udah sekolah tinggi-tinggi, prestasinya bagus? Ya bukan karena dia nggak bisa sukses, tapi orang yang netapin standar suksesnya yang kadang nggak adil ataupun salah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tidak sukses ya karena jawabannya simple sih. Jadi ini mungkin agak sulit diterima oleh sebagian orang ya. Tapi aku pengen menegaskan bahwasanya kenapa ada orang yang kenapa ada orang yang tidak sukses? Ya karena takdir. Karena takdir. Ya. Nah sekarang gini deh. Karena tidak mungkin kan seluruh dunia ini isinya orang kaya semua. Gak mungkin isinya presiden semua. Gak mungkin isinya direktur semua. Gak mungkin isinya orang-orang dengan gaji selangit semua. Gak mungkin isinya adalah orang-orang dengan jabatan-jabatan strategis semua. Pasti ada yang di bawah. Iya kan? Tapi maksudku dengan takdir ini bukan sesederhana persoalan ya udah nih terima aja kalau seandainya kita kayak begini. Bukan. Konsep yang pengen aku bangun bukan itu. Ketika aku mengatakan bahwa ya takdir, karena nggak mungkin semua orang jadi orang kaya, nggak semua orang jadi orang yang punya jabatan strategis, nggak semua orang bakal jadi presiden. Poin yang pengen aku sampaikan adalah bukan berarti kita harus menerima, tapi poin yang aku pengen sampaikan adalah bahwa artinya setiap kita punya punya peran di satu circle atau di komunitas. Ngerti nggak? Jadi misalnya jika si A takdirnya adalah seorang direktur, maka si B adalah sekretaris, dan si C adalah sopir, si D adalah seorang petugas kebersihan di kantornya, dan si E adalah klien yang membutuhkan jasa si A sebagai direktur di sebuah perusahaan. Kalau si A, B, C, D, E adalah direktur semua, terus siapa nih yang ngurus urusan administrasi? Siapa nih yang ngurus nyupir? Siapa nih yang ngurus urusan kebersihan kantor? Ini siapa nih yang bakal jadi kliennya? Kalau soalnya semua orang udah jadi direktur, ya kan? Artinya ini soal peran, gitu. Ini bukan takdir yang aku maksudkan adalah soal peran. Ketika setiap kita itu punya peran, oke? Setiap orang itu punya peran. Jika misalnya seorang Aura adalah dokter, maka Puja adalah perawat dan Always adalah petugas di meja personalia sebuah rumah sakit. Kalau Aura, Puja, dan Always ketiga-tiganya adalah dokter, terus siapa yang jadi perawat? Yang bakal ngurus urusan-urusan perawat. Siapa nih yang bakal jadi seorang petugas personalia di meja depan sebuah rumah sakit kalau seandainya semua orang jadi dokter gitu? Artinya adalah ini bukan soal semua orang nggak bisa sukses, tapi setiap orang itu punya peran. Setiap kita ini punya sesuatu yang udah ditakdirkan oleh Tuhan, dan itu jadi peran kita yang harus kita jalani. Tanpa ada kita ya satu komunitas atau circle itu nggak mungkin bisa kebentuk. Artinya begini, maksudku kalau seandainya kita berharap semua orang kaya, semua orang jadi direktur, semua orang jadi presiden, semua orang jadi pejabat dan segala macamnya, itu utopis, nggak mungkin. Ya kan? Bayangin aja kalau semua orang jadi orang kaya, ya terus siapa yang butuh pekerjaan coba? Nggak ada kan? Orang kaya juga bakal repot gitu, kacau. Nah terus ini kita masuk ke bahasan yang ketiga. Kalau bukan sukses, terus apa yang sebenarnya dijamin, yang benar-benar dijamin oleh sekolah? Nah kalau kita berorientasi kepada apa yang kita kumpulkan, entah jabatan, gaji, rumah, dan segala macamnya tadi, maka sudah jelas perkara ini aku sampaikan di bagian awal, di bagian pertama dalam podcast ini, bahwa hal tersebut udah pasti tidak akan bisa diwujudkan dan gak ada yang menjamin seseorang menjadi sukses kalau indikatornya adalah mengumpulkan, karena jumlah yang dikumpulkan itu terbatas. Maka udah pasti sekolah nggak bisa menjamin ya. Terus apa yang dijamin oleh sekolah? Menurutku yang bisa dijamin oleh sekolah
Ya, menurutku yang benar-benar bisa dijamin oleh sekolah itu cuma satu, peluang atau kesempatan. Untuk apa? 3 hal. Pertama, peluang untuk membangun relasi atau jaringan. Karena ketika kamu sekolah, kamu akan ketemu dengan teman-temanmu. Kamu akan punya teman satu kelas, circle di satu angkatan, circle dalam satu sivitas di lingkungan terbesar dalam satu sekolah. Kamu punya jaringan. Yang itu bisa kamu manfaatkan nantinya untuk bekerja. Yang kedua, peluang untuk membangun kemandirian, karena sekolah itu ngasih pembelajaran, ngasih program, dan ngasih kegiatan yang bisa mengasah kemandirianmu. Dan yang ketiga adalah peluang untuk mengaktualisasikan diri, karena sekolah itu pengen peserta didiknya ataupun seenggaknya menyelenggarakan pendidikan yang buat siswanya tuh nggak ketinggalan zaman, sehingga punya pola pikir yang nggak kuno dan nggak primitif. Ini yang benar-benar dijamin oleh sekolah. Jadi kalau ada sebuah pertanyaan, kalau bukan sukses, lantas apa yang dijamin oleh sekolah? Ya, jawabannya cuma satu, menurutku ya, cuma satu, yakni peluang atau kesempatan. Yang pertama adalah peluang untuk membangun relasi, karena kamu bakal ketemu sama teman-temanmu, entah itu dengan satu kelas, satu angkatan, ataupun satu sivitas di sekolahmu, yang bisa kamu berdayakan nantinya untuk cari pekerjaan kah, bisnis kah, segala macam kah. Yang kedua adalah peluang untuk membangun kemandirian, karena kemandirian ini dibentuk oleh proses pembelajaran dan program-program sekolah yang bisa mengasah keterampilanmu, yang bisa mengasah kemandirianmu. Dan yang ketiga, peluang untuk mengaktualisasikan diri, sehingga kita nggak jadi manusia yang ketinggalan zaman, pola pikirnya kuno ataupun primitif. Ya, ini adalah hal yang kita butuhkan. Jadi yang bisa dijamin oleh sekolah adalah peluang, kesempatan. Dan peluang inilah yang kamu butuhkan untuk bisa bertahan hidup dan menjalani kehidupan. Oke. Nah, untuk kesimpulan bahasan kita hari ini dalam podcast ini, kalau seandainya bukan sukses, lalu apa yang dijamin oleh sekolah? Jawabannya adalah peluang. Agar kita bisa bangun relasi, membangun kemandirian, dan mengaktualisasikan diri, sehingga dapat menjadi orang yang sukses. Yakni mereka-mereka yang gak nyusahin orang lain, yang mandiri dan bisa memberikan sesuatu untuk orang lain. Jadi buat kalian yang sampai hari ini masih males buat sekolah, atau ngerasa sekolah itu gak bakal menjamin kesuksesan, emang bener. Aku ulang ya, buat siapapun, buat kamu yang dengerin podcast ini, kalau kamu beranggapan bahwa sekolah itu gak menjamin kesuksesan, emang bener. Sekolah gak jamin sukses, karena yang menjamin itu takdir. Sekolah hanya menjamin peluang yang bisa kamu manfaatkan untuk menjadi orang yang gak nyusahin orang lain, menjadi orang yang mandiri, dan bisa memberi untuk sesama. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.